Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, semoga selalu always tidak pernah never ya untuk bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download ya. Kalau yang berkenan ya silakan saja di share link kajiannya, namun jangan diunduh, jangan dipotong-potong gak karuan, jangan terus kamu unggah ulang ya. Linknya saja kalau mau mengambil peran dalam dakwah, silakan linknya dibagikan. Selanjutnya untuk seluruhnya ya, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua. Sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan semoga doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, mampir ngombe kali ini. Sorry, masih melanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Sebelumnya karena hari ini Jum'ah, aku ingatkan untuk yang pakai celana ya, hadirilah sholat Jum'ah berjamaah, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu ya. Dan juga jangan lupa bagi yang sudah paham nih, yang belum ya silahkan belajar dulu. Duhur juga jangan sampai kamu tinggalkan. Dua-duanya diperintahkan, dua-duanya kewajiban. Dan sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Setiap waktu ada sholatnya, setiap sholat ada waktunya ya. Maka laksanakanlah berdasarkan itu semua. Itu petunjuk dari Al-Quran. Ya, Allah lewat kanjeng Nabi-Nya mengajarkan kepada kita seperti itu. Jadi duhur ya dijalankan, asar ya dijalankan, maghrib ya dijalankan, subuh ya dijalankan. Ya, yang khomsah sholawatin itu dijalankan, itu hitungannya per 24 jam. Terus yang Jum'ah yang hitungannya itu per pekan, dan itu dipilih harinya. Kalau dulu kan zaman era saudara tua kita Yahudi kan Sab'ah, Sabtu ya. Kemudian syariatnya bergeser menjadi Jum'ah. Ya kita ikuti aja. Kalau misalkan dulu itu nggak digeser tetap ke Sab'ah, ya kita tetap aja di hari Sab'ah itu. Kita kan orang yang tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah gitu. Jadi simpel aja. Kenapa berubah dari Sab'ah ke Jum'ah ya, Sab'ah itu Sabtu ya, karena Allah mengaturnya begitu. Kalau misalkan tidak ada perubahan ya kita tetap ikut sebagaimana saudara kita Yahudi gitu ya. Yang jadi masalah kan berubahnya dari Sab'ah, dari hari yang ketujuh itu menjadi hari yang pertama, menjadi Ahad, atau yang dikenal oleh publik itu Minggu. Nah, itu siapa yang ngerubah itu? Aturannya ada enggak? Alkitab mengatakan enggak? Kan itu yang harus kita kritisi ya. Maka sekali lagi kita punya hari raya tahunan tuh Idul Fitri, Idul Adha. Nanti pekanan per pekan itu Idul Jum'ah ya. Sedangkan sholat kita itu terikat oleh yang 24 jam itu, yang khomsah sholawatin itu ya tetap aja dijalankan ya. Tetap aja dijalankan, tidak saling merukso. Nanti yang saling merukso itu antara Idul Fitri, Idul Adha,
Idul Jum'ah. Kenapa bisa saling merukso? Mereka satu kelompok, sama-sama sholat Id. Beda dengan yang sholat yang 5 waktu ini. Kelompoknya beda gitu ya. Oke. Itu untuk yang paham saja, yang belum paham ya silakan belajar ya. Supaya kebodohan itu bisa kita hilangkan ya lewat proses belajar tentunya. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Apakah hari ini bisa kita tuntaskan di duha yang sangat ceria ini ya. Semoga ceria ya. Ya kita mengalir aja lah. Akan kita lanjutkan di surat Maryam, masih surat Maryam. Surat Maryam yang ke-31. Sekarang masuk yang 32. Mungkin ada yang tanya, kok Maryam terus sih gitu. Jadi sama dulu. Biasanya memang orang ngaji itu, apalagi dia belum mengerti substansi dari menuntut ilmu itu, mesti rewel, ya. Kan semoga Allah merahmati dalam tidur pandangnya. Romo Yai Ahmad Dahlan itu kan pernah diprotes ya. Kok al-maun terus sih gitu. Yai Ahmad Dahlan jawabnya gampang saja. Lah kamu sudah laksanakan belum? Belum. Ya itu masalahnya. Seperti ini. Kok Maryam terus sih sampai berapa? Sekarang seri yang ke-4 atau ke-5, aku belum tahu ya. Enggak inget serinya. Ya masalahnya aku ya, kamu sudah paham belum? Gitu loh. Ya gitu. Jadi ngaji itu memang gitu, harus pelan-pelan, harus dipahami gitu ya. Oke. Dan proses berulang juga itu disunahkan ya. Bahkan kan sebuah informasi itu kadang-kadang dalam Al-Quran itu turun dalam proses bisa 2 kali ya. Ini tidak ada masalah. Aku baca dulu komen. Oh iya, mumpung aku ingat untuk Kang Mas Aditya yang ada di Semarang, sungguh aku tetap perhatikan. Cuman aku kemarin baru dapat berapa lembar tentang Zulkarnain itu. Cara pandangku tentang Zulkarnain bisa kamu lihat di tajuk siapa sosok Zulkarnain yang diceritakan Al-Quran ya. Itu ada berapa seri itu ya. Lupa juga aku, sudah banyak. Itu 11 bulan yang lalu sudah kita bahas. Karena pemahaman Zulkarnain itu juga nanti beda-beda. Ada yang bilang 2 tanduk, ada yang bilang 2 kurun. Ya. Karena itu memang bisa diterjemahkan tanduk, bisa diterjemahkan kurun. Tinggal sisi mana mau diambil gitu. Makanya kan aku sangat menyedihkan kalau ada bilang, itu pandai bahasa Arab loh. Belum tentu ngerti dia. Karena di balik teks itu ada konteks yang harus kita pahami. Sekarang kita sama-sama ngerti Zulkarnain, tapi pemahaman kita bisa beda loh. Maka berhentilah dari berpikir sesimpel itu. Kalau soal ngomong Arab ya anak baru TK atau PAUD lah ya. PAUD itu sudah, kalau TK nggak PAUD sekarang sudah bisa kok ya. Makan bahasa Arabnya apa dia ya tahu. Karena itu dari kecil memang sudah menjadi bahasa dia. Sama aku ngomong di Madura itu anak masih kecil itu masih TK sudah pintar ngomong Madura. Ya memang itu bahasanya kok. Coba suruh ngomong Batak, nggak bisa. Di Batak itu loh anak masih kecil belum kuliah itu loh. Masih SD, masih TK sudah pintar ngomong Batak. Ya memang itu bahasanya kok. Gitu loh. Ya, jadi kalau siapa saja ya jangan punya berpikir bahwa bahasa itu sepantas kita tahu artinya. Tapi di balik makna itu nanti ada jalinan-jalinan narasi yang harus kita pahami. Seperti Zulkarnain ini. Ya kita tahu itu apa Zulkarnain. Terus pemahamanku dengan pemahaman orang lain itu bisa beda. Ada yang memahami 2 kurun. Kanjeng Nabi Muhammad menyelesaikan 1 kurun.
Sekarang tugas kita yang 2 kurun, kapan kita kiamah, kapan kita bangkit umat Islam ini untuk melaksanakan kurun kedua. Jadi itu menjadi sebuah mimpi indah yang harus kita wujudkan kapan dream come true. Kapan mimpi menjadi kenyataan? Ya lewat edukasi. Ada yang memahami begitu. Ada yang memahami itu kurun itu tanduk, 2 kekuasaan. Bukan 2 kurun lagi, jadi beda-beda. Itulah. Nggak semudah karena ngerti ngomong Arab terus mesti ngerti Al-Quran, ya belum tentu. Makanya kan aku ngomong kemarin, nggak apa-apa kalau nggak puas diketemukan dengan ulama dari Arab, aku ya mau aja. Itu ya Mas ya. Siapa sosok Zulkarnain yang diceritakan Al-Quran? Kamu lihat dulu di situ, ya. Sambil menunggu kapan aku bisa punya waktu baca bukunya dan selesai. Oke, itu untuk Mas Aditya yang ada di Semarang. Dan tetap doa kami semoga ayahanda mau lagi menjalankan sholat ya. Aku mau baca komen kalian yang masuk di Mempel Ngombe yang kemarin ya. Oh sekarang seri yang ke-5. Kemarin yang ke-4. Pertama Kang Mas Samsul Yatim yang ada di Pandaan ya. Nyimak Gus, semoga salam Isra menggema di jagat maya. Didengar para warganya hingga memberi trigger untuk mempelajari apa itu Islam rasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa kita bersama lah ya. Kalaupun hasilnya belum menggembirakan, Allah tidak pernah tanya hasil, tapi tanya usahamu. Nah, kita di sini bareng-bareng melakukan gerakan kultural, karena kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa bermain di struktural. Kecuali aku ini menteri bisa bikin aturan begini-begini, bisa karena struktural itu begitu. Nah, tapi kita bukan siapa-siapa kok. Kita bisanya hanya menghimbau. Struktural. Nah, ini langkah perjuangan kita struktural. Ayolah saudara-saudaraku, kita coba memahami Islam itu dari sudut rasionalitas. Karena apa? Perintah Al-Quran begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit mukjizat, jadinya nanti dongeng. Bukan kita tidak percaya mukjizat, bukan. Tapi apakah pendapatnya tentang itu mukjizat didukung oleh teks-teks yang ada dalam pesan-pesan Qurani itu? Kan belum tentu. Bisa-bisa dia salah memahami pesan Al-Qur'annya. Itu ya. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim, itu harapan kita bersama ya. Doa kita bersama ya. Selanjutnya Mbak Gispati yang ada di Palu, soleha kita ini. Nyimak, semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu disehatkan, dan semoga Nak Gerah itu dan para pewer yang sakit diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih soleha kita ya Gispati. Semoga keluarga di sana juga sehat, karena banyak yang bertumbangan ini. Gerah itu mulai merangkak recovery untuk sembuh ya. Oke. Kemudian Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik hadir nyimak kajiannya sangat menarik karena setiap topik kajian harus memaksimalkan rasio untuk bekerja agar menghasilkan pikiran linier. Contohnya untuk memahami surah Maryam 19 ayat yang 27 sampai ke 36. Sehat selalu Gus, tetap semangat, salam Islam rasional. Oke, mantap. Frekuensinya sudah nyambung, ngerti bahwa kita nggak boleh ngaji itu asal-asalan. Ngaji borongan, baca Al-Quran dari subuh nanti sampai jam 5 harus selesai. Nggak begitu tunturannya. Bahkan Al-Quran melarang kan, jangan cepat-cepatkan lidahmu. Aku nggak tahu ketika saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran itu dengan metodologi borongan, mulai subuh nanti jam 5 harus selesai. Itu ketika membaca itu, tapi kalau nggak ngerti artinya ya repot. Kan dijelaskan, jangan cepat-cepatkan lidahmu membacanya. Jadi harus tartil. Tapi kalau itu sebagai sebuah metodologi untuk orang supaya langkah awal belajar Al-Quran sih monggo. Tapi masalahnya terus dianggap selesai sampai di situ. Baca Al-Quran borongan. Nggak begitu. Orang Al-Quran aja turun itu pakai proses kok. Nggak ujuk-ujuk.
Ini 114 surat blek, 6.236 ayat blek, 30 juz blek, nggak begitu. Proses. Kan aku sudah bilang, kun fayakun, jadi maka akan jadilah. Fiilnya kan jelas, yakunu itu kan mudhari. Nggak jadi maka jadilah, itu tukang sulap namanya. Jadi maka akan, fiilnya itu perhatikan. Diksi akan itu mengatakan work in process. Jadi dia lagi berjalan prosesnya. Nggak ujuk-ujuk kata orang Jawa. Kata orang Sunda juga kan begitu ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba gitu. Nggak begitu. Allah saja ya kita sudah bahas. Untuk menciptakan habitat kehidupan ini perlu 6 hari kok. Artinya ada proses. Hari tapi jangan dianggap Senin, Selasa, enggak begitu ya. 6 masa. Itu lebih tepat terjemahannya. 6 waktu. Satuannya apa ya kita walau alam. Enggak tahu. Perlu 6 masa yang harus dilalui. Tapi apakah Allah tidak bisa bikin simsalabim abrakadabra jadi gitu? Ya bisa, orang dia maha bisa. Cuman Allah enggak mau. Harus ada proses yang dilalui. Begitu juga kita. Maka benar sekali apa yang dikatakan oleh Kang Mas Isdianto itu ya. Setiap kajian harus memaksimalkan rasio untuk belajar menghasilkan pikiran yang linier. Dari ayat ke ayat, dari surat ke surat. Yang penting kerangka berpikir liniernya itu loh. Ya, kalaupun orang sosial ya memang orang sosial itu cenderung tidak seperti orang eksak itu linear banget dia. Cuman kalau kita sama-sama belajar bisa. Yang penting mau belajar ya. Dalam memahami surah, dalam konteks kajian kajian duha kita di Mampir Ngombe kali ini yaitu surat Maryam. Itu pun masih kita persempit lagi yaitu dari 27 ke 36 surat. Ya, oke, terima kasih Kang Mas Isdianto atas advice-nya. Berikutnya Kang Mas Ari Prastio, assalamualaikum, Batam hadir guru, alhamdulillah bisa ikut nyimak ngaji di pagi hari. Salam Isra juga untukmu. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison, Kalteng hadir Gus, oke, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra. Islam rasional menunggu kajian selanjutnya. Oke, monggo silahkan. Kang Pepe Hendrawan, menit kedua bisa nyimak, alhamdulillah. Pagi yang cerah, salam Isra semuanya, salam Isra semua. Ini duhanya sepertinya. Alhamdulillah ya, matahari sudah tersenyum. Yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sahran Gipari menyimak menjelang asar. Oh, dia bisanya asar. Pas nyimak pas hujan. Aduh, kedinginan dong. Oke, terima kasih Kang Mas Sahran. Berikutnya My In Channel, matur thank you. Freedom ya. Iya, kristologi tidak banyak dibahas di kalangan Islam sendiri. Cenderung cuek, ya bahkan banyak alergi Yesus. Padahal dengan kajian Pak Guru sangat menambah keyakinan iman Islam. Salam Isra, Islam rahmatan lil alamin. Apalagi Isra, Islam rasional. Isra, Islam rasional amanah. Isra, Islam rahmat Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Iya memang itu Mas, keprihatinan kita yang pernah kita bahas yang lalu. Ada kajian-kajian kristologi di masjid-masjid kita, kan enggak ada. Padahal sekarang informasi sudah terbuka. Tantangan itu kan harus kita lawan, nggak bisa dihindari. Kita nggak bisa, YouTube tutup, Facebook tutup, nggak bisa. WA tutup, nggak bisa. Itu harus kita hadapi. Dan di sana pertarungan menjadi bebas. Lah kalau kita tidak mengedukasi kerangka wawasan kita, kerangka berpikir kita, ya bablas nanti. Cuma yang disesalkan seperti yang sampean ngomong dan itu pernah kita diskusikan beberapa waktu lalu. Kemana tuh yang dari Tulungagung kok beberapa waktu absen, sibuk mungkin dia. Insya Allah Ahad ini minggu ini aku akan ke Tulungagung melanjutkan yang ada bapak-bapak kita yang 40 tahun mencari kebenaran itu ya. Ya doakanlah ya, semoga beliau mau menerima hidayah ya. Aku dan kamu saling-saling mendukung ya, semoga beliaunya mau menerima hidayah. Kalau informasi diskusi sudah itu kan ada berseri itu kan yang 40 tahun mencari kebenaran, aku kira sudah cukup, sudah jelas semua sudah kita berikan jawaban.
tinggal mau menerima atau tidak. Nah, ini masalah hati sekarang. Kalau otaknya sudah kita berikan sebuah jawaban-jawaban sesuai tuntutan beliau. Tapi masalah hati beliau itu ya kita perlu doa lah ya. Semoga mau menerima hidayah. Gitu. Kalau beliaunya agnostis, bukan tidak percaya Tuhan percaya, tapi agama ini yang mana itu kebingungan beliau. Ya. Oke, mohon doanya insya Allah Ahad depan ini. Berarti berapa hari lagi? Ini sudah Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, berangkat ke sana nanti. Oke, benar yang dikatakan Mas Freedom ini ya. Nggak pernah kita belajar kristologi di masjid-masjid kita dan belajar who is Yesus itu dianggap alergi. Padahal sudah aku ceritakan kepada kalian semua, ketika ada yang murtad itu, dengan apa aku mengembalikan akidahnya? Dengan Bible. Dengan Al-Quran jelas gak mau orang, dia sudah menolak Al-Quran kok mau gimana? Ketika bapak ibunya, guru-gurunya, keluarganya bingung semua. Karena itu keluarganya keluarga tokoh agama, aku gak sebutkan ya, gak enak. Dan tiap hari itu bacanya Quran hadis, pemahamannya kaku. Dakwah harus pakai Al-Quran. Ya lihat dong kondisinya. Buktinya kalau di Quran itu anaknya murtad terus. Bisanya kembali justru tak injili sama aku. Dia oh begitu om ya. Iya. Ya oke, terima kasih Mas Freedom. Yang tolong lampunya dimatiin ya, emang listriknya kan sudah cahaya sudah. Itu ada sekakernya. Memang repot kalau aku terlalu siang nanti sibuk nganter si kecil bidadari kecilku. Itu sayang, itu kan ada sekakelnya. Kamu lihat kabelnya, lihat perintahku. Itu. Ya. Kalau ba'da subuh langsung rekaman gelap. Ya ada listrik tapi sebagus-bagusnya listrik ya tetap saja kalah dengan matahari. Ini kok gelap lagi. Coba kamu lihat gelap nggak? Oke. Kemudian ke Jakarta ada ini senior kita Kang Mas Kasarakit. Salam Isra semua harus ditelaah dengan iman, nalar dan akal. Matur thank you. Terima kasih untuk Kang Mas Kasara ini senior kita ini ya. Berikutnya pengobrol Borneo. Assalamualaikum sama Dinda nyimak setelah zuhur. Oke, terima kasih. Bapak kita Bapak Ivan Tamim salam Isra biar lambat yang penting bisa ngaji. Oke. Semoga sehat Pak G. Kemudian Kang Hari Sunandar dilanjutkan Kang Mas Didi. Ini jagoan kita di dulu dakwah di Facebook dulu. Oke Mas Didi atur nuhun ya. Selalu setia hadir. Ini dari Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus, Kemayoran selalu hadir. Waalaikumsalam Muhammad Bintang Ramadan. Kan keren kalau gini namamu. Izin bertanya tentang Amos 4:11. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini ada dua Allah. Jika memang hanya ada satu Allah saja, kenapa di ayat ini justru menyebut dua Allah? Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu baca Amos itu ya, itu perikopnya adalah orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Tuhannya besar semua. Berarti dia merujuk kepada YHWH yang dipanggil oleh Yesus Bapa. Hati-hati, nanti ada Tuhan T-nya doang yang besar, lainnya kecil. Inilah repotnya karena terjemahan. Padahal huruf-huruf Ibraniun dan Arabiun itu tidak mengenal huruf besar, huruf kecil. Ya, nih ya di Amos itu tukang angon bebek, menggembala bebek. Dan aku punya teman akrab dari Kupang waktu kuliah namanya Benyamin Amos. Ya, nggak tahu sekarang sudah jadi bos mungkin ya karena pulang ke negerinya ke Kupang sana ya. Dan biasanya kalau anak-anak teman-teman dari Indonesia Timur setelah menempuh pendidikan di Jawa pulang itu ya jadi pejabat kebanyakan begitu, menduduki posisi-posisi puncak lah ya, gitu ya.
Oke. Gini Mas, ya. Gini. Kamu itu bingung tentang domir, kata ganti. Kalau kamu baca Amos itu bingung, maka aku jamin kamu baca ini juga bingung. Cuman itu tak cari videonya belum ketemu. Nanti teman-teman senior tolong bantu ya. Kita kan sudah pernah beberapa tahun lalu bahas surat Ma'arij, surat yang ke-70 Al-Ma'arij, tempat-tempat naik ya. Bukan Mi'raj ya. Kalau Mi'raj itu tangga. Mi'raj itu artinya tangga, alat naik. Kalau Ma'arij ya, Mi'raj, Ma'arij ya, itu kan anunya, tasrifnya itu tempat-tempat naik ya, tempatnya bukan alatnya. Kalau Mi'raj itu alatnya naik, ini tempatnya naik. Surat yang ke-70, surat 40. Gue jamin lu mesti bingung dah kalau lu bingung baca Amos itu. Karena itu masalah domir aja. Masalahnya nanti perdebatan kita, bagi kita Allah itu proper name. Gitu loh. Ya. Aku baca begini. Maka aku, Absar, bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan bintang. Sesungguhnya, nah ini lebih rumit lagi. Kami, jamak dia. Ya, benar-benar maha kuasa. Ada berapa Allah di situ? Pertama, aku. Terjemahan Depak aku pernah baca ya di tempat teman. Itu gampang dia menerjemahkan. Akunya itu diganti A kecil. Padahal enggak itu Allah itu. Kok bisa diganti A kecil? Inilah repotnya ketika ditranslate, sementara Latin itu mengenal huruf besar, huruf kecil. Arabiun enggak benar. Aku Allah, aku bukan Allah, tetap aja begitu hurufnya. Ya. Perhatikan, maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbitnya, terbenamnya matahari dan bulan bintang. Setelah pakai aku, Tuhan, kemudian ditutup oleh sesungguhnya kami. Benar-benar berkuasa. Benar-benar maha kuasa. Kami. Nah itu videonya sudah kita. Makanya kalau ada teman-teman ya, teman-teman dari seberang yang sok-sokan terus tanya itu mesti gimana itu. Alawang itu sudah kita selesaikan 2 tahun yang lalu kok. Tapi karena tujuannya tidak bertanya dengan baik-baik, dengan santun, dengan etika, ya sudah nggak usah dijawab. Untuk apa juga dijawab? Karena itu levelnya sudah dikasih tahu melet, nggak dikasih tahu melet, percuma. Kalau diajak diskusi itu nggak bisa menimbulkan sebuah keasikan akademis, nggak bisa. Jadi ya biarin saja gitu. Nanti bosan kan ya diam sendiri, atau kalau nggak bosan dia menggonggong terus ya silakan saja gitu, nggak ada masalah ya. Jadi gitu Kang Mas Adit, bukan Aditya, Bintang Ramadan ya. Kamu minta seniormu tolong carikan videonya di mana. Surat Al-Ma'arij surat 70 ayat yang 40 kita sudah bahas 2 tahun lalu. Sama dengan Amos tadi itu. Kamu kebingungan, sudah ada aku, ada Allah lagi di situ ya. Oke. Selanjutnya dari siapa ini? El Diablo Bandung, oke, terima kasih. Mehanem ikut tadi, oke, terima kasih. Siapa ini? Mas Teguh Bopisa baru masuk ya, jarang komentar ini, baru masuk junior kita atau memang senior tapi jarang komen, nggak tahu aku. Mungkin lain waktu asalnya dikasih tahu Mas ya supaya kita nambah saudara. Muri Kuswoyo, oh Sumsel ya, tapi Sumsel itu luas Mas. Prabu Muli itu ya Sumsel ya, jadi Sumsel yang mana? Mungkin lebih spesifik. Assalamualaikum Gus, salam Isra. Islam itu kan rasional dan transrasional. Yes, that is true, benar. Karena agama itu harus mempunyai 2 habitat itu, rasional dan transrasional. Irasional tidak boleh. Aku sudah jelaskan itu dalam kerangka berpikir akademik beberapa tahun lalu sudah ya.
Maka sangat mungkin Isa berbicara dalam hal kepadaan tertentu. Mohon tanggapan. Nyago salam Istanra. Ini maksudnya gimana ya? Karena dia singkat Istanra ya. Sangat mungkin Isa bayi berbicara. Oke lagi dia lah ya. Sangat mungkin bayi berbicara. Tidak mungkin mas. Karena pendapat Anda taruhlah dimungkinkan. Nggak usah pakai sangat mungkin lah. Karena nggak mungkin. Dimungkinkan. Nah itu kembalinya ke teks. Anda tunduk nggak terhadap teks. Aku kan sudah bilang. Mau berquran, mau. Taat sama Quran, mau. Ayo tunduk terhadap teks. Jangan otakmu mengintervensi Al-Quran. Nah, itulah perlunya pemahaman diksi, pemahaman narasi, sehingga kita tahu behind screen-nya. Tidak cukup hanya ngerti bahasa Arab doang. Bahasa Arab itu jelas diperlukan, tapi tidak cukup di situ. Jadi aku meskipun orang Jawa, Melayu, Indonesia, Asia Tenggara, ketemu dengan orang Arab didudukkan, kita baca Al-Quran, bisa beda pemahamannya. Bisa beda. Kalau soal bahasa Arab aku kan bisa tanya. Kalau aku nggak ngerti, teman-temanku juga banyak. Misalkan tentang tahmilu itu apa? Tahmilu itu jelas membawa bukan menggendong. Menggendong itu diintervensi. Masalahnya dari Arab sana sama mereka sudah diintervensi. Dan orang kita menganggap apapun yang datangnya dari Arab itu mesti benar. Itu masalahnya. Belum tentu. Islam itu universal bukan Arab. Perkara historis Islam itu lahirnya di Arab itu sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Oke memang. Tapi Islam itu untuk universal. Tergantung siapa yang mau belajar. Di sini yang diperlukan apa? Kecerdasan mengolah logika. Gitu loh. Jadi kalau kamu bilang itu transnasional atau mungkin bisa bicara karena transnasional, pendapatmu tidak didukung oleh teks. Teksnya nggak mendukung itu kok. Bagaimana mau dikatakan transnasional? Nggak mendukung. Sudah berapa? Ini sudah seri keempat sudah kita masuk. Ya, jadi tunduklah, nggak usah neko-neko, tunduk terhadap apa kata Al-Quran. Jangan Al-Quran bilang ke kanan, kamu ke kiri. Itu yang nggak benar. Ya, oke. Kemudian Mas Rizal Rembang pertama, mantap, Mas Rizal. Hadir untuk nyimak 17 lalu nggak ada namanya. 99 Kang Mas Didi, kajianku seperti itu bisa diterima bagi mereka yang cerdas dan kritis. Bagi mereka yang suka mengkultuskan tokoh yang modal manggut-manggut nggak bakal diterima. Kajian yang perlu otak cerdas. Iya memang. Makanya kan aku sudah bilang jangan ada kultus. Yang kita ikuti itu Al-Quran dan hadis. Nah, sejauh mana sosok itu dia bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jangan kultus. Karena yang kamu kultuskan itu manusia, tetap aja bisa salah. Seperti aku ini sangat bisa salah kan. Bapak dosen kita, dosen bahasa Yunani itu ya, Bapak dosen Ginting kan pernah tanya. Berarti Gus Muti bisa salah. Bukan bisa salah, sangat bisa salah. Makanya kan aku bilang tolong kamu buka Bibelmu, buka Al-Quranmu. Kalau aku salah, membaca, mengutip, menyimpulkan, diingatkan gitu loh. Nggak ada kultus. Kita hanya tunduk terhadap Al-Quran dan hadis. Siapapun yang bilang kalau dia bersandar kepada Al-Quran dan hadis, kalau dalam Alkitab ya bersandar kepada Alkitab, ya monggo. Kalau enggak ya nggak usah. Gitu ya. Tidak bisa mas. Untuk itu aku sangat mendukung apa yang dikatakan Kang Mas Didi ini. Makanya kalau powernya itu tidak subur ya itu salah satu penyebabnya. Belum lagi yang seperti kemarin tadi malam aku jelaskan ya, yang pakai kayak namanya itu nggak tahu aku. Belum yang diunduh lagi Aku kira cukup lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke kajian kita. Ke kajian yang kemarin ya, itu sudah jelas banget kalau surat 27 itu dipahami dengan intervensi terjemahan menggendong seolah-olah bayi,
itu akan bertabrakan dengan surat yang ke-30 berapa kemarin? 31. Karena ibadah itu diperintahkan bagi mereka yang telah balik, yang telah akil, ya. Kalau masih bayi itu belum ada perintah ibadah. Sedangkan di ayat yang ke-31 itu, lihat dari surat Maryam ya, dan dia menjadikan aku seorang yang berbakti di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan padaku sholat dan zakat. Kapan itu? Selama aku hidup. Tapi kan nunggu akil balik dulu dong. Gak mungkin bayi disuruh kamu wajib sholat loh ya. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau yang surat 30 itu, kalau surat 19 ayat yang ke-30 itu nggak mungkin ada nabi kecil. Surat yang 31 salah ngomong terus. Ayat yang 31 itu lebih menukik lagi. Nggak mungkin ada balita bayi diperintahkan sholat, perintahkan zakat duitnya kok ngendi? Dari mana untuk bayar zakat orang masih bayi? Itu logika yang gampang gitu loh. Makanya aku bilang untuk teman kita tadi, kalau dia ngomong bahwa mungkin itu transrasional, ya mungkin saja, tapi itu terdukung oleh teks-teks Qur'ani. Ternyata tidak terdukung. Kalau kamu ngotot bahwa itu bayi, kamu berhadapan dengan surat nomor 30. Ya Allah ya Robi, salah terus. Karena kesusu, bidadari kecilnya sudah mau berangkat sekolah. Bismillah. Bentar Nduk ya. Karena tidak terdukung ya oleh ayat yang ke-30 dan 31 maksudku. Keliru surat terus. Suratnya yang ke-19 ya. Tidak terdukung. Sama sekali tidak terdukung ya. Berikutnya kita lanjutkan yang ke-32. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi di surat 32 itu ini kan sang bunda terus Kanjeng Nabi Isa atau Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi kaumnya itu kan. Nah, di surat 32 itu Yesus atau Kanjeng Nabi Isa memberikan support, memberikan keberpihakan, dukungan kepada ibunya. Katanya bahwa dan berbakti kepada ibuku, mamaku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ya, itu ya. Baru masuk ke 33. Nah, ini yang pernah aku jelaskan. Karena ini disalahpahami oleh seorang mufasirin, profesor. Punya darah Arab lagi. Salah juga. Makanya si Abu Yahya itu wawasannya harusnya yang luas sedikit lah. Teman Abu Yahya yang ada di Solo di Jogja, yang ngirimin aku video ulama-ulama Arab seperti ini gitu. Ya, Islam itu Al-Qur'an dan hadis, bukan Islam itu Arab, bukan. Gue juga bukan anti Arab, ngapain juga anti Arab. Pro Arab juga enggak, biasa-biasa saja. Arab itu kan sebuah bangsa, sebuah negara ya. Kita bangsa Melayu, negara Indonesia, biasa-biasa saja. Ya dihormati, saling menghormati, saling kerjasama gitu loh. Jangan terus dipandang kalau memang Arab lagi kaya karena petrodolar, karena minyaknya. Ya sudah, memang itu rezeki yang mereka terima, kita seperti. Sebetulnya kita juga kaya kan. Cuman nggak tahu gimana kok jadinya begini. Jadi kalau teman-teman kita keluar negeri bawa duit kita itu nolnya banyak katanya. Artinya apa? Daya beli uang kita dibandingkan negara lain itu kalah. Nah, itu nanti kita merembet ke ekonomi lagi. Sudah kesini aja dulu. Ketiga, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, yang sering disalahpahami dengan teman-teman dari Kristen, dibangkitkan hidup kembali. Ya, semua orang nanti kita itu dibangkitkan lagi, bukan hanya Yesus saja. Nanti kita semua itu dibangkitkan lagi. Ya. Oke ya, yang ini pernah disalahpahami, aku dilahirkan terus dikatakan bahwa ada Natal di dalam Al-Quran. Tidak ada.
Ini nggak cerita Natal ini kok, ini cerita kelahiran beliau Kanjeng Nabi Isa. Ya, kemarin aku dikirimi lagi video oleh bosku, ketua dakwahku, Dr. Suryadi, lebih mengerikan lagi pernyataannya. Tapi aku masih berpikir apakah akan kita bahas itu. Ngeri lagi ya, nggak bisa. Orang Al-Quran sudah mengatakan inad dina indallahi Islam. Itu Al-Quran yang bilang, mau ditafsirin gimana lagi, orang itu mukamat bukan mutasabihat. Dan semua agama juga silakan saja mengklaim agamanya yang paling benar, agamanya yang bagus. Tidak apa-apa. Islam juga mengklaim inad dina indallahi Islam. Ghairu Islam, no way. Nah, tetapi kita tetap seperti saranku, kita menghormati saudara-saudara kita yang lain agar kita hidup dalam kedamaian. Kalau ada permasalahan, bicarakan dalam ruang diskusi seperti ini. Seperti aku nih, aku mau tinju orang nih, di jalanan tak tinju orang, aku bisa kena pasal. Karena di jalanan, cuman kalau ada di ring, di atas ring tinju, seperti kita nonton olahraga tinju, itu nggak bisa kena pasal. Jadi ada ringnya, ada tempatnya. Begitu juga diskusi-diskusi kita. Makanya aku kemas dalam ring akademis. Karena agama itu peka, sensitif, maka harus dibuatkan ringnya, ring akademis. Di sini kita boleh berbicara, boleh membicarakan perbedaan, titik temu, titik beda. Kalau ketemu gimana beda, monggo silahkan. Tapi di luar ring akademis itu jangan. Ya sudah, kita saling hormati saja. Oh dia Kristen, oh kita hormati. Buddha, oh gereja, terus Hindu atau yang lain, monggo. Oh Islam, monggo silakan. Jadi ada ketentraman, kedamaian kita bersosial. Ya, nah, makanya kita mengatakan inad dina indallahi Islam itu hak dijamin undang-undang. Karena itu kan perintah agama. Al-Quran bilang begitu. Jadi kita mengatakan dijamin undang-undang. Nanti saudara kita yang lain juga, itu mereka juga dijamin undang-undang kan sama menjamin. Mereka bilang ecclesia nulla salus, tiada keselamatan di luar gereja. Kita tidak boleh marah. Itu hak saudara kita hormati, gitu loh. Masalahnya kalau terus masuk ke plural, nah itu yang berbahaya. Itu yang sedang, loh kok begini ya? Tidak ada, Islam itu tidak mengenal pluralisme. Yang ada pluralitas. Pluralisme ditolak dalam Islam. Pluralitas oke, makanya itu kita harus saling hormat. Itu ya. Nah, kemarin kan itu kan sudah aku bikin tidak ada ucapan Natal. Aduh rame banget. Ada yang bilang ini preman kok mengkritik profesor. Ya sudah. Ya, berikutnya ke-34. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Jadi apa qaulnya Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu benar. Itu loh, Al-Quran yang bilang. Buktinya apa? Ayat ini itu artinya Al-Quran itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Yesus, terhadap Kanjeng Nabi Isa. Ini seharusnya teman-teman Kristen tahu. Ya, jadi gimana ya? Ya Anda tidak menerima Islam ya tentu karena Anda Kristen. Anda tidak menerima Al-Quran ya tentu. Anda tidak menerima Kanjeng Nabi Muhammad ya tentu. Tapi mari kita bicarakan dalam etika. Jangan menyerang pribadi Nabi gitu. Seperti kami nggak mungkin karena kami tidak boleh. Semua Nabi itu kami hormati. Yang kita serang itu pemikiran kita masing-masing. Pemikiran Anda tentang siapa Yesus dan pemikiranku tentang siapa Yesus. Itu pertarungannya di sana. Tapi pribadi Yesus itu harus sama-sama kita hormati. Kan begitu. Makanya kalau yang ada anjing-anjing menggonggong itu ya sudah. Ya. Oke. Alhamdulillah ini sepertinya selesai ya. Yang ke-35 ini ya, tidak layak ya bagi Allah ya mempunyai anak. Tidak layak. Ya, makanya kembali ke dogma, Yesus tidak menikah itu dipertahankan oleh teman-teman kita Kristen. Karena kalau Allah punya anak nanti anak Allah nanti ada cucu Allah berabe. Jadi kalian perlu tahu behind screen-nya kenapa dunia kekristenan
menolak dengan apa ya? Dengan sanggahan yang begitu ketat bahwa Yesus tidak menikah. Ya karena kalau Yesus itu kan bagi mereka Allah, kalau Allah punya anak gimana? Kan mesti nanti punya cucu, punya cicit. Jadi Allah bisa berada di mana-mana. Makanya Yesus tidak menikah. Ya, tentunya apakah itu benar? Ya enggak lah, Yesus itu menikah. Ya itulah yang harus kita diskusikan ya. Maka di sini tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Ya, Maha suci Dia. Nah, ini apabila Dia menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah maka jadilah. Nah ini yang salah. Ya, maka jadilah maka akan jadilah gitu seharusnya. Kan ini kun fayakunu. Yakunu itu bukan jadi tapi akan jadilah. Ada proses. Tapi Allah bisa nggak bikin jadilah maka ya bisa saja, tapi Allah tidak mau. Makanya orang-orang yang susah seperti gue ini ya, kadang-kadang untuk sering-sering baca, ya nikmati sajalah prosesnya. Sementara teman-teman sudah berkarir, ada yang jadi pimpro, ada yang jadi kepala bidang, ada yang jadi bahkan sudah mau hampir MPP semua. Jadi angkatan-angkatanku itu yang menduduki puncak-puncak pemerintahan ya di departemen-departemen pemerintahan baik di Kota Madia maupun di provinsi itu ya karena kan sudah setengah umur kan. MPP itu kan 56 kalau nggak salah. Jadi teman-teman tuh kalau ketemu gitu ya sudah mau masuk pensiun. Nah, gue sedikit guyon tapi sedikit ya guyon ya. Lu mau pensiun? Iya. Iya kalau gue sih nggak pernah pensiun karena gue nggak pernah kerja. Mereka sudah pada pensiun. Tentunya sudah pada mapan ya. Rumah sudah, anak-anak pendidikannya sudah, mobil sudah, deposito sudah, kekayaan lain tanah sudah. Ya wajar karena mereka bekerja kan bisa take home pay-nya bisa kita lihat. Ya sekarang pensiun. Kalau aku seperti ini, aku masih seperti yang dulu. Ya kadang-kadang untuk mensikapi itu ya ada juga ya. Namanya sisi-sisi manusiawi, kenapa begini gitu ya. Ya tapi ya itu kembali lagi aku bilang, ya sudahlah dinikmati aja prosesnya. Kalau ketemu teman-teman kuliah yang dulu teman-teman bareng bahkan ada yang kita kan kalau sekolah bareng kan bisa ukur mana pinter gue sama elu kan kita bisa ukur itu. Tapi nanti di jalan ternyata orang yang lebih bodoh dari kita ternyata dia sukses berkarir itu ya ada. Ya, oke. Aku lanjutkan ke 35 ya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu maka Dia hanya berkata kepadanya jadilah maka jadilah. Iya, ya. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan surat Al-Ikhlas, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan itu sebetulnya bagaimana? Ya. Apakah itu terkait dengan ini? Ya. Dia akan berhadapan dengan ini, tapi seperti yang aku bilang kan surat Al-Ikhlas itu turun untuk menghadapi pagan Arab ya, bukan teologi Kristen. Tetapi akhirnya teologi Kristen juga harus berhadapan dengan itu. Ya. Oke, ini yang 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari segala inti seperti yang kalau kita baca ya lewat hadis yang itu disandarkan kepada Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ketika beliau bertanya, ada berapa sih jumlah nabi itu ya? Itu bisa kita lihat dan ini sering aku kutip untuk mengingatkan kalian semua ya. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya, beliau bersabda, beliau telah berkata, saya tanya kepada Rasulullah, ya, berapa jumlah nabi? Rasulullah menjawab, 100.000 dan 24.000. Itu bisa dinukil dalam kitab Tanwirul Qulub ya, babnya kedua, An-Nubuwah halaman 34. Nah, yang perlu aku jelaskan, dari 124.000 itu seutama-utama yang keluar dari lisan para kanjeng Nabi yang disebut jauhar. Jauhar itu berlian. Jadi kalau namanya jauhari itu berasal dari jauhar, artinya berlian. Kalau bahar itu kan laut. Maka kita menyebutnya, nah lagi-lagi, alhamdulillah ya Allah. Islam itu tidak bisa dipisahkan dari keindonesiaan kita. Tidak bisa.
Karena apa? Fakta sejarahnya seperti itu. Kita kalau menyebut laut apa? Bahari. Negeri bahari, bahar. Itu berasal dari bahasa Arabia. Bahar. Bahar itu lautan. Maka kita menyebutnya negeri bahari. Cuma kan karena anak didik kita goblok, karena juga dididik secara goblok, akhirnya goblok nggak tahu. Kemarin aku sudah bilang, khatulistiwa itu bukan bahasa kita. Hot dan istiwa itu bahasa Arabia. Sekarang kita ketemu lagi secara nggak sengaja aku menyebut ya bahar. Masuk dalam bahasa Melayu menjadi bahari, negeri bahari. Kita ini negeri bahari karena 2/3 air. Ya, sempat aku pernah diskusi dengan pada waktu itu, tapi orangnya nggak berkenan, daripada aku di amuknya langsung diem aku. Dia angkatan darat dan pangkatnya nggak tahu pangkatnya apa pada saat itu. Aku bilang, dia pakai baju dinas, kami sama-sama diskusi dalam satu bus perjalanan ke Sumatera. Aku bilang seharusnya ya militer kita itu kuatnya di laut. Karena apa? Sejak kecil kita diajari, Pak. Nenek moyangku orang pelaut, menerjang ombak tiada takut. Bukan orang daratan. Dan faktanya begitu. Harusnya tumpuan militer kekuatan kita itu ada di laut. Nah, karena dia angkatan darat, dia mukanya itu wajahnya masem, dia nggak marah sih. Cuman aku bilang, wah ini nggak bisa dilanjutkan. Sudah, akhirnya kami diam. Ya, bahari itu bahar. Kalau jauhar itu berlian, jauhari, ada namanya jauhari berlian. Berliannya dari lisan para kanjeng Nabi, dari yang 124.000 itu adalah la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya, sepuncak-puncaknya dakwah yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh kanjeng Nabi Isa setelah diketemukan oleh umatnya, oleh kaumnya itu orang Israel, oleh Bunda Maryam, bundanya, bunda terkasihnya, itu ada di surat Maryam yang ke-36. Sesungguhnya diperkenalkan, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, kalau guru ngajiku tidak mau pakai Tuhan, tapi ya tidak apa-apa, aku maklumi. Jadi sesungguhnya Allah adalah Robku dan Robmu. Maka sembahlah dia oleh kamu sekalian. Inilah jalan orang-orang yang mustaqim. Itu apa ya? Mustaqim itu merujuk ke orang. Ini diterjemahkan jalan yang lurus. Ini aku nggak cocok mustaqim. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah. Coba. Kamu terkaget toh? Mustaqim itu menunjukkan orang-orang yang jadi ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami jalan-jalan yang itu ditempuh oleh orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu ini masuk ke sorob nahwu agak ribet. Istiqomah itu aktivitasnya, mustaqim itu orangnya. Islam itu bendanya, agamanya, Muslim itu orangnya. Nah, mustaqim itu orangnya. Jadi sebetulnya begini, sesungguhnya Allah adalah Robku dan Robmu, maka beribadalah kepada Dia. Ya, oleh kamu sekalian, inilah jalan-jalan orang yang istiqomah. Siapa mereka yang istiqomah itu? Para rasul, para nabi. Jadi pemahaman kalian, aku janji terus ya. Aku akan menjelaskan Al-Fatihah itu loh. Itu bukan jalan yang lurus. Aduh. Nih kalau ada yang nggak terima, wah itu bukan orang Arab itu kok nyalah-nyalah no. Ya ketemukan saya sama orang Arab. Kapan? 24 jam. Aku bukan orang yang bersembunyi. WA aku ada, silakan. Tapi harus yang pinter ya. Jangan kelas-kelas rombengan kamu ketemukan aku tak tempeleng kamu. Itu apa kelas-kelas rombengan kamu? Yang memang terdidik untuk berhadapan dengan aku. Ya. Oke, kita ketemu, duduk bareng sambil minum kopi. Kalau nanti kerangka berbeda ketemu, alhamdulillah. Nggak ketemu saling menghormati. Ayo, kamu temukan di mana?
Di YouTube itu kan banyak itu yang pintar-pintar hafal-hafal Al-Quran itu. Dia ngerti nggak duduk permasalahannya. Jadi mustaqim itu bukan jalan. Kok ini jalan yang lurus gimana sih? Ya, oke. Jadi selesai sudah. Ya, di seri yang kelima ini besok akan kita bahas karena aku sudah bilang Bunda Maryam itu hasil didikan Nabi Zakaria. Di sana nanti juga ada permasalahan berat itu. Kok seolah-olah Nabi Zakaria masuk ke mihrab, di sana Bunda Maryam ada makanan. Aduh, itu bukan urusan makanan sayangku. Kok urusannya perut aja. Nggak ada satu narasi pun yang mendukung untuk itu melahirkan diksi terus diterjemahkan makanan. Coba cari itu. Nggak ada. Gini aja. Sebelum kamu ngaji ke aku, tanyakan kepada guru-guru ngajimu. Pak, ini ayat ini ada nggak? Itu surat apa itu aku lupa. Nabi Zakaria masuk ke mihrab, menemukan Bunda Maryam, ada makanan di sana. Terus makanan ini dari mana? Dijawab dari Allah. Gitu. Coba tanyakan, ada nggak di situ ada diksi makanan? Kamu tanya sama yang pintar-pintar, jangan yang goblok-goblok kamu tanya nggak ngerti. Bertarung kita ini. Untuk apa? Supaya umat ini tercerahkan. Ya. Jadi ini aku mau ngantar ngaji, ya, soleha aku kecil. Sudah selesai ya. Besok kita beranjak bagaimana Kanjeng Nabi Zakaria itu mengasuh Bunda Maryam. Sampai sini ya. Pesanku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam. Jadi bingkai imanmu, tetapi tetap aku perintahkan tetap menghormati saudara kita yang lain. Ada perbedaan, bawa ke ranah diskusi. Harus kita hormati, kita kasih, kita sayang sama mereka. Ya, jangan yang nggak baik jangan. Ya, oke. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, dan bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Oke, ingat Jum'ah yang pakai celana penuhi masjid di sekitarmu dengan sholat Jumat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.